Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita kembali berjumpa dalam acara perkuliahan Small Group Discussion yang nantinya akan dibawakan oleh kelompok 3. Jadi kepada kelompok, silahkan bisa dimulai dari sekarang. Monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus selaku dosen sudah memberikan waktu kepada saya untuk memimpin perjalanan diskusi hari ini tentang BPH, benigna prostat hiperplasia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya memberikan waktu untuk kelompok 3 mempresentasikan tentang BPH. Kemudian selanjutnya saya akan membuka 2 sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama akan dibuka dengan sesi pertama akan saya buka dengan 3 pertanyaan, kemudian sesi kedua akan saya buka dengan 2 pertanyaan. Baiklah, untuk kelompok 3 dipersilahkan. Halo, kelompok 3. Man, tolong share PPT-nya. Enggak tanda. Sudah kelihatan. Aku udah lihat Jami ke buah gitu. Kiranya yang mau presentasi. Subaida, di mute Subaida. Ada apa aja? Saya yang baca ya. Dengar. Kok ya? Yang Iwan. Kan di Abu lo bisa. Oh ya, yang presentasi ya. Baiklah, saya yang prestasi ya. ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator atas waktunya. Baiklah, saya akan membacakan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang Elang. Tunggu. Dah. Yang disusun oleh Satu Asmawati, Dian Muslimah, Iwan Sugianto, Lukman Hakim, saya sendiri, Mustira Siti Subaidah Yuliani. Baiklah, BPH adalah bening prostat hiperplasia, adalah pembesaran progresif dari kelenjar prostat bersifat jinak disebabkan oleh hiperplasia beberapa atau semua komponen prostat yang mengakibatkan penyumbatan uretra pas prostatika. Mutakin, Arif, dan Kamalasari 2011. Gambar yang prostat yang normal adalah sebelah kiri. Prostat yang tidak normal adalah sebelah kanan ya Bapak Ibu. Etiologinya yaitu satu penyebab yang pasti dari terjadinya BPH sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Tetapi beberapa hipotesis menyebutkan bahwa hiperplasia prostat erat kaitannya dengan peningkatan kadar
dihidrotestosteron atau DHT, dan proses penuaan Purnomo 2005. Selain faktor tersebut ada beberapa hipotesis yang diduga sebagai penyebab timbulnya hiperplasia prostat, yaitu sebagai berikut. 1. Ketidakseimbangan hormon estrogen, testosteron. Pada proses penuaan pria terjadi peningkatan hormon estrogen dan penurunan testosteron yang mengakibatkan hiperplasia stoma. Estrogen yang meningkatkan menyebabkan peningkatan lama hidup stroma dan hipetel dari kelenjar prostat. Hipertrofi prostat jinak. Gejalanya adalah gejala obstruktif, yaitu 1. Hesitansi, yaitu memulai kencing yang lama dan seringkali disertai dengan mengejan. 2. Intermittensin, yaitu terputus-putusnya aliran kencing yang disebabkan karena tidak mampu otot destrusor dalam mempertahankan tekanan intrafasika sampai berakhirnya miksi. 3. Terminalnya dribbing, yaitu menetesnya urin pada akhir kencing. 4. Pancaran lemah, kelemahan kekuatan dan kaliber pancaran destrusor memerlukan waktu untuk dapat melampaui tekanan di uretra. 5. Rasa tidak puas setelah berakhirnya buang air kecil dan terasa belum puas. Gejala iritasinya yaitu urgensi, yaitu perasaan ingin membuang air kecil yang sulit ditahan. 2. Frekuensinya yaitu penderita miksi lebih sering dari biasanya dapat terjadi pada malam hari, nokturia, dan pada siang hari. 3. Disuria, yaitu nyeri pada waktu kencing. Lu cekin ini ya. Apa patologi? Hiperplasia prostat, yaitu penyempitan lumen uretra yang dibagi menjadi 3. Respons Dibagi, Mbak. Bukan dibagi. Masa dibagi? Kayaknya bukan dibagi itu. Penyempitan lumen uretra, yaitu respon obstruksi, pancaran miksi lemah, intermitrasi, miksi tidak puas, peningkatan tekanan intrafeksika, terus respon iritasi, frekuensinya meningkat, noktura, urgensi, dan disuria. Respon obstruksi ini bisa terjadi gangguan pemenuhan eliminasi urin. Pemenuhan eliminasi urin. Sedangkan peningkatan tekanan intrafeksika ini respon perubahan pada kandung kemih, hiprotes otot destruksi, trabekulasi, deviltikel kandung kemih. 2. Respon perubahan pada ginjal dan ureter, refluksis vesiko-ureter, hidroureter. 3. Hidrofibrosis. Nefrosis. Hidronefrosis.
Sedangkan respon iritasinya yaitu frekuensi meningkat, noctura, urgensi, nitursia itu adalah perubahan pola, pemenuhan eliminasi urin, nyeri, maksi. Setelah di macam aja Dian. Setelah gangguan pemenuhan eliminasi urin, pas terjadi tindakan pembedahan, respon psikologis, coping maladaptif. Gitu ya bacanya ya Dian, maaf. Lanjut. Setelah Bila bercerah tambah jerah. Tunggu. Tidak marah. Setelah itu asuhan keperawatan preoperatif. Siapa kulit tolong? Kecemasan. Oh ini anunya. Asuhan keperawatannya. Gangguan konsep diri atau gambaran diri. Pemeriksaan diagnostik atau penunjang. 1. Urinalisis untuk melihat adanya tanda infeksi pada saluran kemih. 2. Fungsi ginjal untuk menilai adanya gangguan fungsi ginjal. 3. Pemeriksaan uroflometri. 4. Foto polos abdomen untuk menilai adanya batu saluran kemih. 5. PIV untuk melihat adanya komplikasi pada uretra dan ginjal seperti hidronefrosis. Komplikasinya 1. Urinary tractus infection. 2. Retensi urin akut. 3. Obstruksi dengan dilatasi uretra hidronefrosis. 4. Bila operasi bisa terjadi impotensi atau kerusakan nefron pudendis. 5. Hemoragik pasca bedah. 6. Fistula. 7. Inkontinensia urin. Penata laksanaannya yaitu 1. Penghambat adrenergik agar mengurangi resistensi otot polos prostat. 2. Teknik pembedahan. Pembedahan di sini pembedahan endurologi atau pembedahan terbuka bertujuan untuk reseksi prostat yang membesar. Kriterianya pembedahan dilakukan klien mengalami retensi urin akut atau pernah retensi urin akut. Klien dengan residu urin lebih dari 100 ml, klien dengan menyulit terapi medikamentosa tidak berhasil. Bladder bentuknya seperti ini, prostat seperti ini, resentoskop yang ke bawah itu, yang panjang. Kesimpulannya yaitu hiperplasia prostat atau BPH, benign prostat hiperplasia, adalah pembesaran progresif dari kelenjar prostat bersifat jinak disebabkan oleh hiperplasi beberapa atau semua komponen prostat yang mengakibatkan penyumbatan uretra pas prostatika. Penyebab yang pasti dari terjadinya BPH sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Tetapi beberapa hipotesis menyebutkan bahwa hiperplasia prostat erat kaitannya dengan peningkatan kadar dihidrotestosteron atau DHT dan proses penuaan gejala klinis yang ditimbulkan oleh benigne prostat hiperplasia disebut sebagai sindrom apa lu? Prostatisme. Sindrom prostat
autisme. Pengkajiannya, 1. Kaji beberapa lama keluhan hesitansi, mengejan untuk memulai urin. Suruh kaji. Keluhan intermittent tensi, atau miksi berhenti dan kemudian memancar lagi. 2. Pancaran miksi melemah. Keluhan miksi tidak puas. Keluhan miksi menetes. Keluhan peningkatan frekuensi miksi. Keluhan miksi sering pada malam hari. Keluhan sangat ingin miksi dan keluhan rasa sakit sewaktu miksi mulai dirasakan. Kaji pengaruh gangguan miksi pada respon psikologis dan perencanaan pembedahan. Pada pengkajian sering didapatkan adanya kecemasan, gangguan konsep diri atau gambaran diri yang merupakan respon dari adanya penyakit dan rencana untuk dilakukan pembedahan. Sekian, terima kasih. Thank you. Saya kembalikan lagi ke moderator. Mantap. Terima kasih Ibu Mustira sudah mempresentasikan tentang BPH. Selanjutnya saya akan buka 3 pertanyaan ya. Monggo yang mau bertanya. Kusmiati, Mbak. Baik, Bu Kusmiati, pelan-pelan ya. Langsung ya. Ya, monggo. Untuk etiologinya BPH itu kan karena ketidakseimbangan hormon ya dan proses penuaan. Nah, itu yang saya tanyakan, bagaimana cara pencegahan supaya tidak terjadi atau tidak mengalami BPH. Terus yang kedua, untuk gejalanya itu kan ditimbulkan karena obstruksi tadi. Bagaimana caranya kita membedakan BPH dengan dari kencing batu atau ISK, dan bagaimana cara Terima kasih. Maaf, bisa diulang lagi yang pertanyaan kedua? Suaranya putus-putus, Bang. Siap. Untuk gejala BPH itu kan ditimbulkan karena proses obstruksi, kencing yang menetes, nocturi, dan sebagainya itu. Nah, terus bagaimana cara membedakan BPH dengan penyakit seperti misalnya batu kandung kemih atau ISK semisal. Nah, terus bagaimana cara penata laksanaan awalnya? Terima kasih. Selanjutnya monggo. Tapi ini dari Bu Kusmiati aja sudah. Hah? Trimartian. Yo. Saya ingin bertanya. Dentos Trimartian Lumat. Bisa dilanjut, Bu Dini? Bisa lanjut. Yang saya tanyakan, di sini kan ke BPH itu belum pasti, penyebabnya. Di sini yang saya tanyakan, apakah seorang laki-laki yang sering onani itu bisa menyebabkan BPH? Sedangkan yang di slide pertama itu dijelaskan ada ada penekanan sperma gitu, ada kalimat gitu. Yang saya tanyakan, apakah yang sering onani setiap cowok itu apakah bisa menyebabkan BPH? Yang pertama. Yang kedua, kelenjar prostat itu apakah selalu ada di seorang laki-laki? Di perempuan apakah ada kelenjar prostat? Terima kasih. Sebentar. Apakah kelenjar prostat sering pada laki-laki itu? Ya. Apakah kalau seorang perempuan ada kelenjar prostat atau tidak? Gitu. Kan nggak punya anatominya, Pak Martin. Nanti ya, Bu. Ya, maaf ini cuma
Tanya Yang Nur. saya tanyakan Ibu Bunia. Iya kan anatominya juga. Berarti sama nggak tahu anatominya. Ya mungkin nanti dijelaskan nanti Bu Ibu. Dilanjutkan pertanyaan selanjutnya Bu Kurnia. Ini ada dendam kesumat ini. Nur, tanya Nur. Kurang pencerna berarti. Oke, selanjutnya Bapak Abdul Muhyi. Oke, saya cuma mau menanya masalah kasus BPH ya. Iya, Mat, lakar BPH, Mat. Lanjut, Mat. Iya, makanya. Lengkap Cara itu. Lakar BPH tuh. Iya tahu kok. Secara penata laksanaannya tuh selain pembedahan radiasi, selain pembedahan terapi apa aja yang bisa dilakukan untuk BPH? Tolong jelaskan. Dan apakah pasien BPH itu sesudah operasi bisa kambuh lagi? Tolong jelaskan patopisnya itu. Sebentar. Jelas ya? Ya, setelah UP bisa kambuh lagi. Berteran pada Mekasa Nedul. Iya. Saya ulang ya, untuk pertanyaan dari Bu Kusmiati, untuk etiologi BPH kan karena ketidakseimbangan hormon dan penuaan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana pencegahan untuk tidak terjadinya BPH? Maaf. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk gejala obstruksinya, bagaimana cara membedakan BPH dengan ISK? Kemudian minta cara penata laksanaannya. Monggo untuk kelompok 3, apa mau dijawab? Jangan dijawab dulu katanya Pak Agus. Agus di belakang. Mbak Dini bisa diulang, Pak? Semua pertanyaannya mau saya ulang semua ya? Iya. Oke, dari pertanyaan yang pertama dari Ibu Kusmiati. Pertanyaannya ini kan untuk etiologi BPH karena ketidakadanya keseimbangan hormon dan penuaan. Kemudian pertanyaannya adalah, ini ada 2 pertanyaan ya dari Bu Kusmiati. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pencegahan untuk tidak terjadinya BPH? Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk gejala obstruksi itu kan ada, itu bagaimana cara membedakan BPH dengan ISK? Kemudian dari situ cara penata laksanaannya itu apa? Dan pertanyaan yang kedua dari Bapak Tri Martian. BPH itu belum pastikan penyebabnya. Pertanyaannya, apakah laki-laki yang sering onani bisa menyebabkan BPH? Karena di slide katanya ada karena adanya tekanan terjadinya BPH. Kemudian yang kedua, apakah kelenjar prostat itu sering terjadi pada laki-laki dan apakah perempuan tidak bisa menyebabkan BPH juga. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Bapak Abdul Muhyi. Pertanyaannya, penata laksanaan selain pembedahan, terapi apa saja yang dilakukan untuk BPH? Monggo dijelaskan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah setelah operasi BPH ini bisa kambuh lagi? Tolong jelaskan juga. Terima kasih. Oke. Monggo. Langsung dijawab kah? Pak Agus masih ke belakang. Tunggu. Nyanggah pertanyaan Martini itu gak usah ditampung. Jelas itu wanita gak punya prostat. Iya, persanggahan nanti saja saya buka persanggahan ya. Dul aja betul tahunan. Tak iya loh. Itu gak bisa ditampung pertanyaannya Martini itu. Jelas-jelas perempuan gak punya prostat kok. Apa sih Andi Dul? Lu cinta Luna.
Pak Agus, apa sudah bisa dimulai untuk menjawab pertanyaan? Enggak, Bu. Ya. Untuk kelompok 3, baik, silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pencegahan terjadinya BPH. BPH itu sendiri kan tadi di etiologinya disebabkan. Mau menjawab pertanyaannya Bu Kusmiati ya? Ya. Oh ya. Dikarenakan kan adanya hormon ya, dan itu dan juga dialami pada proses penuaan. Itu secara hipotesis atau dugaan sementara penyebab terjadinya BPH. Nah, itu bisa timbul biasanya pada lansia seperti itu. Terus bagaimana cara mencegahnya? Salah satunya yaitu menghindari minum 1 atau 2 jam sebelum tidur, lalu membatasi minum alkohol atau yang mengandung alkohol seperti itu. Terus tidak usah menahan kencing. Kalau misalkan pengen kencing, ya jadi langsung saja dikencingkan, nggak usah ditahan-tahan. Berolahraga teratur itu mungkin cara pencegahan yang klasik saja. Terus untuk yang kedua yaitu bagaimana cara membedakan antara BPH dan ISK. Nah, BPH itu sendiri kan pembesaran kelenjar pada prostat, sedangkan ISK itu infeksi saluran kencing. Kita tanya dulu kepada pasiennya keluhannya apa, dan misalkan sama-sama mengarah ke kelainan pada ureter atau pada kencingnya, jadi kita bisa melakukan pemeriksaan fisik lanjutan seperti darah, cek urin, dan juga pemeriksaan USG. Biasanya paling sering itu adalah cek urin. Jadi kita mengetahui ISK apa tidak. Itu. Misalkan kalau ada infeksi, biasanya kita mengarah ke ISK. Untuk pertanyaan Pak Martian, kita Sebentar, Mbak Dian. Ya. Bagaimana ya? Kenapa? Halo, bagaimana Ibu Kusmiati sudah dijawab dari Ibu Dian? Itu yang saya tanyakan, bagaimana cara penata laksanaan awalnya. Semisal ada pasien yang datang ke kita di Poskesdes atau Polindes seperti itu. Untuk tahap awal. Ya. Untuk BPH yang sudah mungkin ada gejala panas apa itu kan, sama gejala yang penyebab dari obstruksi tadi. ISK juga seperti itu. Kasih obat dulu, Mbak. Kita kasih obat dulu. Misalkan untuk panasnya kita kasih dirinya, misalkan dia miksi atau nyeri. Suaranya Mbak Dian hilang-hilang, Mbak. Iya, suaranya hilang timbul. Jelas? Halo. Ya. Iya, untuk penata laksanaan awal, Mbak, kita kasih obat dulu. Kalau misalkan ada pasien yang datang ke kita dengan keluhan seperti itu, kita kasih obat dulu untuk mencegah penanganan awalnya. Misalkan dia terjadinya panas atau nyeri, terus setelah itu kita juga kasih pengetahuan atau pengarahan gitu ya. Kalau misalkan sudah lama, baru kita melakukan tindakan lanjut seperti pemeriksaan prostatnya, misalkan dengan USG atau bisa juga dengan tes urin. Seperti itu penata laksanaan awalnya. Bagaimana Ibu Kusmiati? Oke, nanti dilanjut dengan Pak Agus. Moderator, saya mau menambahi pertanyaan Bu Kusmiati, moderator. Nanti saja ya Pak ya, kalau sudah selesai semua ya. Sanggahannya nanti saya buka untuk sanggahan. Iya benar itu Mbak Dini ya benar. Enggak mau nambahi maksudnya. Iya nanti aja Mbak Dini nanti. Setelah kelompoknya sudah selesai semua untuk menjawab, nanti saya buka untuk sanggahan. Iya. Nanti aja Mat. Oke siap.
Baik, terima kasih untuk Bu Dian sudah menjawab dari pertanyaan Bu Kusmiati. Selanjutnya dari pertanyaan Pak Trimartian. BPH itu kan belum pasti penyebabnya. Apakah laki-laki sering onani bisa menyebabkan BPH? Karena di slide tadi terjadinya BPH itu kan karena adanya tekanan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kelenjar prostat itu sering terjadi pada laki-laki dan apakah BPH itu tidak terjadi pada perempuan? Monggo untuk kelompok. Mbak Dinia, saya ingin menjawab. Coba menjawab. Ya. Siap, Bu Yuliani, lanjut. Ya, apakah sering onani itu bisa menyebabkan BPH ya? Iya. Sebetulnya di sini tidak ada hubungannya BPH dengan sering ereksi. Bahkan prostat itu sendiri membantu dalam proses ejakulasinya. Nah, meskipun di sini BPH itu tidak diketahui secara penyebabnya itu apa, cuman karena secara alami prostat itu sudah memang dimiliki oleh laki-laki. Jadi entah terjadi proses apa dengan prostat, secara normal prostat itu sudah ada pada pria. Sedangkan beberapa penyakit itu sendiri yang berhubungan dengan prostat, yaitu ada BPH, prostatitis, dan kanker prostat. Untuk BPH sendiri walaupun tidak diketahui, tapi secara jelas bagaimana mekanisme pembesarannya diduga berhubungan dengan hormon seiring usia penuaan. Jadi memang tidak ada hubungannya BPH dengan sering ereksi. Karena prostat sendiri itu membantu dalam proses ejakulasi. Adapun mungkin beberapa faktor yang meningkatkan risiko terkena BPH itu, yaitu salah satunya faktor usia, terus yang kedua itu obesitas, terus yang ketiga itu kurangnya olahraga, dan ada juga obat-obatan. Seperti itu. Contohnya juga obat jantung bisa. Jadi ditekankan di sini memang ereksi tidak ada hubungannya dengan pencetusnya BPH, malah prostat itu sendiri membantu dalam proses ejakulasinya. Jadi menurut saya tidak ada hubungannya dengan sering onani itu bisa menyebabkan BPH. Itu saja, mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Bapak Pak dosen selanjutnya. Baik, ya terima kasih Bu. Untuk pertanyaan dari Pak Trimartian yang kedua, ya, apakah itu, perempuan? Ya sudah jelas itu Bu Dinia. Bagaimana kita bisa memilih kita kita tidak memiliki organnya. Dari anatomi ya, dari anatomi. Sudah jelas itu memang nggak usah dijawab, benar. Baiklah, sudah ya Pak Trimartian. Bagaimana Pak Tri? Jadi tidak ada hubungannya Pak. Ya, kalau kita sering ereksi. Terima kasih. Ya, terima kecuali kasih. Transgender mungkin Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga dari Bapak Abdul Muhyi. Penata laksanaan selain pembedahan, terapi apa saja yang dilakukan untuk BPH? Minta dijelaskan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah setelah dilakukan operasi, BPH itu bisa kambuh lagi atau tidak? Dari kelompok 3 untuk menjawab. Mbak Dini, saya coba menjawab. Ya, siap-siap Pak As. Lanjut. Saya Mbak ya? Selain halo. Ini siapa yang mau menjawab, Mbak Asmawati apa Mas Lukman Asmawati, Hakim? Mbak. Asmawati. Nanti Mas Lukman menambah. Oh, siap-siap. Lanjut. Ya. Tadi pertanyaannya ya, selain pembedahan, terapi apa saja yang bisa dilakukan untuk BPH ya, Mbak ya? Iya. Di sini kita lihat dari jenis kasusnya. Kalau kasus ringan, BPH ini tidak perlu dilakukan pembedahan karena pembesaran prostat yang terjadi bisa membaik dengan sendirinya. Namun ada kalanya harus mengkonsumsi obat-obatan yang dapat meredakan gejala yang muncul. Mungkin seperti obat anti nyeri, antibiotik gitu. Kecuali ini kasusnya kasus berat. Ini harus dilakukan pembedahan.
kita lihat ini apa jenis kasusnya. Kalau kasus ringan tidak usah dilakukan pembedahan. Baik, untuk mungkin Mas Lukman bisa menambah. Menambah dari jawabannya Ibu Asmawati, yang disebutkan itu jika ringan itu terapi konservatif. Terapi konservatif itu apabila masih gejala ringan. Jadi di situ itu tidak perlu pengobatan tapi dipantau gitu oleh dokter atau siapa seperti itu. Namanya terapi konservatif. Yang kedua itu bisa kalau udah ada gejala seperti nyeri itu ada terapi namanya medikamentosa itu melalui obat-obatan. Misalkan jika timbul nyeri, dikasih obat nyeri, seperti itu. Jika sudah berat, itu harus pembedahan, operasi seperti itu. Terus pertanyaannya kedua, apakah jika terjadi pembedahan, apakah bisa kambuh lagi? Itu tergantung tingkat keparahannya. Jika masih stadium 1 apa 2 gitu, itu masih bisa sembuh. Menurut yang saya baca di artikel. Dan kalau sudah berat itu seperti mengarah ke kanker prostat, itu sedikit kemungkinan untuk bisa kambuh lagi. Jadi seperti itu. Oh, berarti tergantung dari tingkat keparahan ya, Pak ya? Iya. Bagaimana Pak Abdul Muhyi? Ini saya kurang puas untuk masalah terapi. Soalnya itu kalau pasien kasus BPH itu penata laksananya banyak. Makanya saya mau bertanya. Saya tuh kurang paham juga kayak apa itu. Karena kayak radiasi kan juga ada, terus terapi hormonal juga ada. Orkitomi itu diberikan pada pasien mungkin ada tipenya itu, tipe prostat kayak ringan, sedang, berat itu. Makanya saya ingin saya ingin tahu penjelasannya itu. Kayak terapi hormonal diberikan pada BPH grade berapa, terus kayak radiasi itu kan soalnya banyak itu terapi penelaksanaan untuk pasien BPH. Ya mungkin nanti ada berarti itu tambahan minta dari dirinciannya ya. Oh, siap-siap. Minta dirinciannya kalau misalnya ringan, grade berapa, itu terapinya seperti apa gitu ya Pak? Ya Pak Abdul Muhyi. Pertanyaan baru ya. Soalnya banyak terapinya ini, moderator, kayak terapi hormonal, radiasi, itu kan macam-macam. Biar jelas itu ya. Siap-siap. Bukan pertanyaan baru, Mbak Dian. Ini memang pertanyaannya Pak Abdul Muhyi, cuma minta dirinci untuk penjelasannya. Pertanyaan itu, Bos Dian. Pertanyaan dari awal kok. Dikit pala bagus nanti. Oke, siap. Untuk sanggahan, monggo yang mau menyanggah untuk tadi atau tambahan. Saya mau menambahi masalah penata laksanaan pertanyaan dari Bu Kusmiati. Ya. Halo. Ya, lanjut. Kita tuh sebagai perawat, kita kan tinggal di desa ya. Tadi mau menambahi jawaban dari Ibu Dian. Biasanya tuh kalau kasus BPH itu pasti terjadi obstruksi. Ya, obstruksi itu kayak seperti pancaran kencing itu melemah. Terus kencing terputus-putus. Terus kalau mau kencing itu biasanya nyeri, itu sulit. Kita itu bisa melakukan pemasangan selang kateter. Itu yang sering saya alami waktu di lapangan. Mungkin itu tambahan dari saya untuk penata laksanaan untuk menjumpai pasien prostat kalau di lapangan. Bedanya dengan ini Pak, dengan batu kandung empedu, batu kandung kencing. Kencing batu. Ya, batu yang ada di bladernya.
Kan hampir mirip itu, Pak. Batu. Kalau kencing batu memang udah ada apa tuh? Batunya memang itu harus diangkat, Bu, harus dilakukan operasi itu. Kalau kayak BPH itu banyak, Bu, gejalanya. Agak ada yang gejala kayak iriatif, sering itu frekuensinya urin tuh seberapa itu frekuensinya banyak, Bu. Terus terbangun waktu mixi atau apa nokturia itu. Ya kita tuh sebagai di lapangan tuh tambahan untuk jawaban dari Dian tadi itu udah dikasih obat anti nyeri, kita tuh penata laksanaan selanjutnya itu kita bisa pemasangan selang kateter. Ya, menambahkan lagi pertanyaan dari Mbak Kus, kan tadi bedanya apa dengan kencing batu. Kencing batu. Ya. Setahu saya pas waktu di UGD itu ada pasien itu biasanya kalau dipasang kateter itu nggak masuk biasanya kalau sudah masalah ke kencing batu. Nah, makanya dari itu penata laksanaannya kita harus mengambil tindakan lanjut seperti USG misalkan. Seperti itu untuk penata laksanaannya. Jadi kita bisa tahu ini sudah termasuk ISKK, BPHK, atau kencing batu, seperti itu. Baik. Oke, siap. Ya, terima kasih. Mau menambahi masalah siapa ini, Pak? Pak Iwan. Oh, Pak Iwan, ya. Batu dan BPH itu kalau kencing batu kita tetap melakukan tindakan pemasangan kateter. Walaupun siapapun pasien harus direlakan dulu pasti bisa. Karena apa ya? Pengalaman pribadi pengalaman di UGD saya gitu, Bu. Iya. Pemasangan kateter. Iya, iya. Kalau tidak dilakukan pemasangan kateter akan menjadi penumpukan dan tambah terasa nyeri, walaupun dikasih obat nyeri percuma, tidak mampan. Iya, betul. Saya juga pernah pasang gitu. Iya, tetap di pemasangan kateter. Iya, betul. Ini bagaimana sudah semua? Ya, makasih jawabannya. Saudara mau menambahkan pertanyaan tadi Bapak Abdul Muhyi mengenai terapi. Oh, siap. Ayo lanjut. Tadi itu kan gejala ringan dan setelah itu ada pengobatan. Terus tadi Pak Abdul Muhyi itu setelah pembedahan kan seperti itu. Setelah pembedahan itu seperti apa? Kan seperti pertanyaan tadi itu yang kedua dari Pak Abdul Muhyi itu. Yang saya baca itu setelah pembedahan itu bukan, halo, nyanggah saya moderator. Halo. Iya, tunggu sebentar, Pak. Kasih kesempatan dulu. Dolen kok aja mungkin dolen ki pada sangi dol. Siap. Lanjut. Halo. Lanjut Pak Lukman sebentar, Pak Abdul Muhyi kasih kesempatan dulu ya. Nah, tadi kan yang pertanyaan itu menjurus nah, terus ada yang melalui laser atau apa tadi yang ditanyakan oleh Pak Abdul Muhyi itu. Kalau mengenai pembedahannya itu di sini terbagi menjadi dua, Pak Abdul. Yang pertama itu bahasa medisnya itu transurental resection of the prostate atau TRUP. Nah, ini metode operasi sering dilakukan untuk pengangkatan jaringan prostat, yaitu diangkat sedikit demi sedikit menggunakan alat khusus dan dimasukkan melalui lubang kencing. Itu dari pengertian transural resection of the prostate. Terus yang kedua, pembedahannya itu dengan transural incision of the prostate. Nah, itu ada jenis irisan kecil pada prostat agar aliran urin menjadi lancar. Ini jika terjadi pada prostat dengan ukuran kecil hingga sedang. Terus Pak Abdul di sini, selain metode ini ada metode yaitu melalui sinar laser atau diangkat melalui operasi terbuka. Operasi terbuka ini yaitu prostatektomi. Prostatektomi ini dilakukan apabila prostat sudah sangat besar dan terdapat kerusakan pada kandung kemih. Seperti itu, Pak Abdul.
Siap. Ini untuk pertanyaan Pak Abdul Muhi yang kedua ya, dijelaskan lebihnya setelah operasi ya gitu ya Pak ya. Sedangkan yang saya tangkap tadi minta penjelasan untuk pertanyaan yang pertama, penata laksanaan selain pembedahan, terapi apa saja yang dilakukan jika misalnya prostatnya itu masih awal, masih kecil, itu penata laksanaannya atau terapinya apa gitu. Kemudian tingkatnya sudah sedang, itu penata laksanaannya itu seperti apa. Kemudian jika sudah berat gitu mungkin ya Pak Dulhi ya. Halo, Mat. Dul. Mat. Yud Nur. Coba buka chat penata laksanaannya. Dibaca. Putus no. Moderator, mohon izin moderator. Iya. Kama kejeding ya. Dari tadi tanggahan terus. Jadi kami yang mau tanya untuk sesi kedua itu nanti nggak dapat nilai. Oh, siap. Belum selesai, tunggu. Oh, muter. Nah, ini. Ini Mbak Dian. Halo. Ini penata pelaksanaannya. Ya itu seperti yang tadi itu, yang ringan itu tidak perlu pengobatan. Jadi yang namanya itu terapi konservatif. Itu ringan. Oh, siap. Nah, apabila sudah ada gejala, itu namanya terapi medikatosa. Medikatosa itu terapi tentang pengobatan apabila ada nyeri, seperti itu. Iya, yang tadi kan sudah dijawab sama Mbak Asmawati itu ya? Nah, ya. Terus apabila berat, ya tadi itu. Dioperasi. Pembedahannya itu. Sudah Itu tadi itu, apabila sudah membesar dan sudah tidak memungkinkan lagi, baru dilakukan pembedahan. Oke, siap. Bagaimana Pak Abdul Muhi? Sudah ya? Oke, siap. Lanjut. Lanjut untuk sesi yang kedua. Saya buka 2 pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya. Hotspot. Mau kemana kamu bilang? Kita sampai jam berapa ini, Bu? 9.30, Pak. 9.30 ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan, Bu, Bu. Oh, satu pertanyaan ya. Pak Jasuli mungkin tadi kan tanya tadi. Halo. Oh, iya. Langsung ya. Ya, lanjut. Satu pertanyaan tapi butuh 2 jawaban. Yang pertama, apa bedanya antara prostat sama kanker prostat? Yang kedua, bila itu harus dioperasi, apa indikasi yang bisa menghalangi untuk gagalnya operasi? Terima kasih. Terima kasih Pak Jasuli pertanyaannya. Ulangi. Sebentar. Pertanyaannya itu ada 2. Yang pertama, apa bedanya prostat dengan CA prostat, dengan kanker prostat? Kemudian jika dioperasi, apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pada operasi? Gitu ya, Pak? Saya akan jawab pertanyaan dari Pak Jasuli. Mungkin yang lain, Ibu. Kelompok yang lain. Oh, ya, silakan. Kelompok yang lain, Siti Subaida, atau siapa itu lagi? Yang belum menjawab kalau Subaida bisa. Ki Pasar Nor. Poin, kasihan. Iya. Siti Subaidah. Udah jawab, Dian, menyingkat waktu.
Ibu Siti Subaidah. Maaf, Subaidah lagi di pasar, moderator. Oh. Ada. Wah, ada jadi. Ayo jawab, Dan. Jawab pertanyaannya Pak Jasuli ya. Apa bedanya prostat dan kanker prostat? Bukan begitu, Mbak Dini? Engki, Bu Sue. Lanjut, Bu. Kalau prostat, kalau apa BPH itu kan tumor jinak, sedangkan kanker prostat itu kan merupakan tumor ganas yang harus segera dilakukan tindakan. Terus kalau BPH sementara kalau masih ringan tidak perlu dilakukan tindakan, hanya dengan dilakukan pengobatan saja. Tapi kalau kanker itu butuh tindakan segera dan butuh pengobatan lebih cepat karena prosesnya lebih cepat dan ganas. Beda dengan BPH. Kalau BPH itu tidak perlu dilakukan tindakan karena merupakan jinak. Sedangkan kanker butuh tindakan segera karena ganas. Seperti itu jawaban saya, Bu Dini. Mbak menambah. Sebentar. Saya sanggah. Tunggu, Pak. Pertanyaannya Pak Jasuli ini ada 2, Bu Subaidah. Kan ada perbedaan prostat sama kanker prostat kan Bu Dini? Iya, pertanyaan pertama itu, pertanyaan keduanya, jika dioperasi apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pada operasi tersebut? Walah. Oke. Jika petenang, ngenom es kelut, petenang. Lesabannya, Be. Para esmos, Kita datang di pasar. Baik ya, untuk datang ya. Mungkin yang lain nambahin. Baik, kalau seperti itu saya lempar ke yang lain untuk mempersingkat waktu ya. Untuk indikasinya. Lanjut. Untuk indikasinya biasanya itu kalau sudah terjadi BPH biasanya itu impoten ya, terus libidonya menurun biasanya. Bisa juga gangguan ejakulasi dan bisa juga paling sering kalau misalkan sudah parah itu pada gangguan pernafasan, bisa sesak seperti itu. Siap. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk pertanyaan Pak Jasuli yang kedua, sebentar Pak Jasuli, santai. Untuk pertanyaan Pak Jasuli yang kedua, jika dioperasi itu penyebab terjadinya kegagalan pada waktu operasi itu apa, Bu Dian? Ya, yang pastinya adalah penurunan fungsi, Mbak. Kalau misalkan pada operasi pembedahannya gagal, otomatis fungsi dari misalkan seperti membuang air kecil atau ereksi gitu mungkin nggak bisa kalau sudah terjadi kegagalan. Oh, baik. Biasa dari faktor usia juga ya. Itu komplikasinya, Nur, maksudnya di Sulide ya. Pada waktu operasi. Oke, lanjut. Ini. Mau menambah jawaban, Pak? Menambah jawaban dari tadi. Boleh nggak kira-kira? Sebentar, kelompok masih ada yang mau menambah jawaban. Nanti habis ini saya buka untuk sanggahan ya Pak Jasuli ya. Sebentar ya. Lanjut Lukman. Nah, tadi pertanyaan yang kedua itu kan yang belum jelas ya. Ini menambah pertanyaan yang kedua tentang tingkat kegagalan ya dalam operasi. Ya. Itu menurut saya itu faktornya dari tingkat keparahannya. Apabila sudah parah stadium akhir, menurut saya itu bisa menyebabkan kegagalannya dari situ. Karena adanya komplikasi waktu nanti dilakukan pembedahan. Itu menurut saya. Siap. Bagaimana untuk Pak Jasuli? Monggo, saya buka untuk penyanggahannya.
Sanggahan yang pertama, bedanya BPH sama kanker PA. prostat. Ya. BPH tidak perlu tindakan operasi, begitu katanya Bu siapa? Bu Suwe. Subaida. Jawaban itu tidak linear atau tidak sinkron dengan jawaban anggota kelompok yang lain yang mengindikasikan bila sudah parah harus dioperasi. Siap, betul. Terus? Sanggahan yang kedua, BPH itu jinak. Dari penamaan aja nanti ada namanya hiperplasia atau hipertrofi. Kalau begitu memang penamaan untuk BPH itu salah, ya kan? Kalau namanya hiperplasia kan sudah mengarah kepada kanker, ya. Ya, itu mungkin sudah dibahas sama Pak Agus, tapi saya mau bahas lagi ya. Siap. Yang ketiga, jawaban Lukman memang sudah mengena. Ada indikasi kegagalan untuk operasi. Dalam arti dokter sudah memvonis untuk operasi, tapi entah kenapa ada sesuatu yang bisa menyebabkan operasi itu ditunda. Nah, katanya Pak Lukman memang diindikasikan adanya komplikasi. Lah, komplikasi yang bagaimana yang mengindikasikan kegagalan untuk operasi sebelum operasi, walaupun sudah didiagnosa untuk operasi, begitu. Itu pertanyaan baru itu yang tadi itu. Ada indikasi sebelum operasi, ya kan? Iya. Iya, bukan pertanyaan baru, Mas Lukman, ini memperjelas pertanyaan yang kedua tadi. Baik, untuk bagaimana Pak Agus mau ditutup sampai yang jawab apa tetap kelompok? Kan waktunya sudah mau berapa menit? Tinggal 5 menit ya? Iya, kayaknya ditutup aja ya. Oh, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan dan sudah menjawab, dan juga penanya juga terima kasih, pertanyaannya bagus-bagus. Saya kembalikan, saya tutup diskusi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, penilaian dosen. Remianan jandian. Subaida, Mat, bukan Dian. Ya, beri kelupur ya, Andre. Ayo, waktunya mepet. Tar pasar melek lam sini tangana ke bayi sudah du malam. Subaida di unmute, Subaida. Waduh, maaf, ternyata saya ngomong sendiri ya dari tadi. Belum saya buka mute-nya. Oke, saya share ini. Oke, sudah muncul Bapak Ibu materinya? Muncul, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita diskusi di sini pada dasarnya memang BPH ini hanya menyerang pada kasus-kasus usia ya. Tapi memang ada beberapa akhir-akhir ini teman-teman yang ditemukan pada kasus masih usia-usia produktif. Ya, ini rata-rata memang terjadi pada usia di atas 60 tahun, Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat dari wajah Bapak-Bapak di layar kaca saat ini, insya Allah masih jauh ya dengan kondisi seperti ini. Karena memang hormon-hormon kita masih normal. Kemudian ya hiperplasia prostat ya. Dari bahasanya memang ini sebenarnya bukan kanker, Bapak Ibu, bukan kanker ya. Ini hanya pembesaran. Bedanya kanker dengan BPH prostat itu sendiri atau kanker prostat dari sifatnya. Jadi ini kan adanya pertumbuhan jaringan.
Kalau masih didiagnosa BPH itu berarti jaringannya masih belum ganas. Ya, tapi kalau sudah ganas, ya memang istilahnya sudah akan berubah ke kanker. Jadi perbedaannya dari sifat dari jaringan yang tumbuh itu sendiri. Kalau memang itu masih bersifat tidak ganas, itu disebutnya dokter BPH, hiperplasia secara fisiologis itu. Tapi kalau ketika di biopsi diambil kemudian hasilnya sifatnya jaringannya ganas, itu berarti sudah ke kanker prostat. Seperti itu untuk dari bahasa. Jadi ini memang kita sebenarnya membahas bukan kanker prostat ya, tapi kita membahas tentang prostatnya itu sendiri, hiperplasianya. Kemudian penyebabnya memang 8 kali lebih besar itu terjadi pada kondisi-kondisi prostatitis yang tidak ditindaklanjuti. Ya, peradangan pada prostat tidak ditindaklanjuti itu kalau dibiarkan akan berubah menjadi hiperplasia prostat. Kemudian ada teori dihidrotestosteron juga, ada hormon ketidakseimbangan antara estrogen dan testosteron. Jadi pada kondisi poin nomor B ini, kenapa kok orang lansia itu rata-rata mudah terserang prostat karena hormon testosteronnya sudah menurun, lebih tinggi estrogennya. Nah, pada kondisi usia produktif, ya dalam artian kita masih muda, hormon testosteron kita masih dominan. Jadi estrogennya itu masih minim. Jadi ketika testosteron kita masih dominan, tidak ada benih-benih jaringan yang akan ditimbulkan oleh faktor dari hormon estrogen itu sendiri. Namun ketika kondisi lansia, estrogennya sudah mulai dominan dan ternyata hormon estrogen ini juga diduga menjadi salah satu penyebab awal mulainya pembentukan jaringan pada prostat itu sendiri. Kemudian ya di sini juga ada istilahnya apoptosis ya. Jadi pada dasarnya tiap hari kita mengalami apoptosis jaringan. Nah, pada kondisi lansia, keadaan program kematian selnya ini sudah tidak berfungsi kembali. Jadi kondisi-kondisi prostat yang berlebih, yang membesar, efek dari penunjakan dari estrogennya, sama sudah tidak regenerasinya 5-alfa reduktasenya, ini yang menjadi pembesaran pada prostat itu sendiri. Jadi memang sudah tidak seimbang antara kehidupan tumbuh dan matinya sudah tidak seimbang. Jadi yang tumbuh ya pada kondisi hiperplasianya saja. Kemudian ada teori cell stem juga ya. Kemudian nah ini stadium BPH. Jadi ini bisa kita klasifikasikan berdasarkan dengan manifestasi yang muncul pada pasien. Jadi stadium 1 obstruktif apabila kemihnya masih mampu dikeluarkan secara habis. Stadium 2 ada retensi urin kurang lebih 60 sampai 150 cc, namun tetap ada rasa tidak enak saat BAK dan juga terjadi nyeri pada saat kemih. Nah, ini benar kata Pak Abdul Muhyi, ada kondisi nokturia juga. Stadium 3 kira-kira lebih banyak lagi 150 cc residunya ya nih ya. Kemudian yang terakhir residu urinnya total, sudah nggak ada yang bisa keluarin. Kalaupun keluar hanya menetes urinnya, bahkan secara periodik. Kemudian ya ini manifestasi yang salah satu yang mungkin nanti muncul, pancarannya lemah, tidak puas, terminal dribbling atau menetes. Kemudian faktor risiko, riwayat ada keluarga yang BPH, ini menurut Coverbrack 2013, ini ternyata juga berpotensi 4 kali lebih besar. Jadi kalau ada riwayat BPH di atas kita, itu potensinya 4 kali lebih besar akan dialami oleh kita sendiri. Benar sekali kata Bu Yuli, kurangnya aktivitas fisik di sini juga berdampak pada kondisi terjadinya hiperplasia. Ya, kemudian maksudnya itu keturunan ya, Pak ya? Yes. Bisa diturunkan. Oh. Iya, Bu. 4 kali lebih beresiko. Ya, jadi ternyata yang turunan itu bukan DM saja. Kalau kita buka pada konsep teori patologis yang lain, ternyata ada beberapa kondisi-kondisi penyakit yang memang juga bisa diturunkan. Warisan, Pak. Ya. Terus ini pemeriksaan PSA ya. Ini agak mahal memang, dan kayaknya untuk di Samrabu nggak ada pemeriksaan ini. Ya, atau rumah sakit terdekat. Ini kami temukan pada kondisi ketika kami dulu pernah studi di ibu kota.
prostat spesifik antigen yang sering dicekkan. Apakah untuk memeriksakan secara dini apakah ada pembesaran pada keadaan prostatnya. Tapi sebenarnya di USG saja itu sudah cukup. Cuma kadang ada orang yang duitnya berlebih untuk mengetahui serum PSA ini ada atau tidak sih, meningkat atau tidak. Ini bisa kita lakukan. Cuma agak mehong memang ya. Kemudian ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini dia. Kondisi-kondisi semuanya sih, apakah kondisi ringan harus selalu dioperasi? Kapan sih harus dioperasinya? Ada poin-poinnya Bapak Ibu. Jadi ketika kurang lebih 30 cc residunya ya cukup dilakukan TUR. Ya. Transuretral yang disebutkan oleh Pak Lukman tadi. Kalau 30 sampai 80 cc ada TUR, ada laser juga. Kalau lebih dari 80 cc residunya bisa dilakukan prostatektomi. Nah, ini yang intinya lebih advance lagi tindakannya. Jadi semuanya tergantung dengan kondisi-kondisi atau manifestasi yang muncul pada pasien. Nanti CIC, sistotomi ini ada di poin paling bawah di PowerPoint saya. Terus ini juga bisa digunakan kalau Bapak Ibu sedang riset menggunakan apa? Atau kasus BPH ini bisa digunakan. Ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman kita yang berada di Ponkesdes atau di Puskesmas atau di tenaga kesehatan institusi kesehatan alih pertama. Jadi kita tanyakan pada pasien seberapa sering pasien merasa ada sisa selesai kencing, seberapa sering pasien harus kembali lagi kencing dalam waktu kurang dari 2 jam, seberapa sering pasien itu pipisnya intermitensi atau putus-putus. Terus itu dijumlah semuanya, intinya kalau total skornya 0 sampai 7 bisa jadi itu sedang mengalami BPH ringan. Kalau 8 sampai 9 gejala sedang, 20 sampai 35 gejalanya berat. Ini bisa kita lakukan juga untuk dilakukan riset. Ini sudah International Prostate Symptom Score ya. Tata laksananya. Tadi saya sangat antusias sekali ketika Pak Lukman menjawab ada medikamentosa. Memang itu kondisi beberapa tata laksana yang memang kita lakukan pada pasien-pasien BPH. Ada watchful waiting, nanti watchful waiting itu ada dilarangan minum kopi, dilarang minum coklat, itu ada nanti di PPT saya. Lifestyle-nya harus dirubah, yang awalnya kurang gerak, kurang olahraga, ya kita edukasikan agar pasien tersebut melakukan pergerakan atau mobilisasi. Invasifnya macam-macam Bapak Ibu ya, ada TUR. Kalau TUR ini memang sering kita jumpai ya di rumah sakit TUR. Macam-macam, ada laser juga, ada stent, ada retanon, banyak banget. Tapi di Indonesia pun juga kayaknya nggak semuanya, hanya beberapa saja. Tapi kalau di luar negeri itu pembedahannya atau tindakannya sudah advance semua. Ini watchful waiting, jangan banyak minum kopi ya. Jadi pada bapak-bapak yang sering mengonsumsi kopi dikurangi, agar tidak mencegah, agar tidak menimbulkan potensi kembalinya lagi jaringan prostat itu sendiri. Apakah setelah dioperasi jaringannya akan kembali Bapak Ibu? Apalagi kondisinya sudah lansia ya. Kan hormon testosteronnya sudah nggak berbentuk secara sempurna. Jadi kalau ditanya apakah akan kembali jaringannya, akan kembali lagi. Jadi kalau nggak dijaga pada saat rehabilitasi, besar kemungkinan potensi besarnya hiperplasianya akan terbentuk kembali. Kemudian ya kalau pipis jangan ditahan ya. Kemudian ini tata laksananya. Nah ini ada pembedahan. Pertanyaan Pak Jasuli tadi sebenarnya bagus. Kondisi-kondisi apa sih yang biasanya akan gagal pasien terjadi operasi? Yang pertama, ini kasus terjadi. Kondisi pasien dulu. Pasiennya gimana, stabil atau tidak? Kalau nggak stabil, biasanya di-cancel dulu sampai pasiennya benar-benar stabil. Dan terus yang perlu paling kita perhatikan adalah kondisi HB pasien. Kalau pasien HB-nya masih di bawah 10, dilakukan tindakan operasi no recommended. Nggak boleh malah. Dan kalau dokter yang paham itu pasti tidak akan dilanjutkan tindakan operasinya. Apalagi pada kasus-kasus BPH ini terjadi hematuria berulang. Ini sifatnya sudah bukan mikroskopik, loh, makroskopik. Jadi pipisnya sudah kelihatan darahnya banyak. Nah, kondisi-kondisi ini yang akan
berpotensi besar terjadinya anemia pada pasien. Jadi dicek dulu keadaan pasiennya, tingkat kesadarannya bagaimana, dan HB-nya berapa. Nah, kalau kondisinya sadar, baik, kompos mentis, kemudian HB-nya di atas 10, insya Allah tindakan operasinya akan dilanjutkan. Kemudian nitur ya. Jadi memang dipasangi semacam alat. Nah, ini jaringan putih-putih hiperplasinya akan dikerok, Bapak Ibu. Jaringannya akan dikerok sampai habis. Nah, sampai habis seperti ini. Apakah nanti akan timbul lagi? Timbul lagi kalau obatnya, kemudian edukasi yang sudah diberikan tidak dijalankan dengan baik. Ini laser juga ada. Tapi mohon maaf saya tidak punya gambarnya ya. Ini trial without catheterization. Jadi memang pada dasarnya pasien-pasien BPH ini nanti kateternya dibawa pulang. Nah, jadi jangan kaget kalau ada pasien kateternya dibawa walaupun dia sudah keluar rumah sakit. Itu biasanya kondisi-kondisi pasien-pasien BPH. Normatifnya kan kalau keluar dari rumah sakit dicabut semua, infusnya, ya kateternya dicabut. Tapi kondisi pada pasien BPH biasanya kateternya tidak dicabut. Nanti akan dilakukan proses pengeluaran urin juga di rumah. Nah, ini tugas perawat nanti, bagaimana cara mengeluarkan atau membuang urin pada pasien, bagaimana mengukur urin pada pasien. Itu tugas kita saat discharge training pada pasien atau keluarga sebelum pulang. Kemudian ya pantau 1-6 bulan pasien. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tata laksana, karena tadi ada ISK. ISK ini masuk di kategori komplikasi pada pasien BPH. Ya. Kenapa kok ini masuk? Karena ini kondisi air atau urin yang sudah tidak mampu lagi dikeluarkan. Dia mengendap di dalam buli-buli atau bladdernya, dan dia akan membentuk kristalisasi yang lama-kelamaan akan membentuk batuk. Nah, bagaimana caranya menentukan apakah itu ISK atau batuk pendukungnya atau prostat? Biasanya kalau murni prostat itu tidak ada demam, Bapak Ibu. Jadi ada keluhan pasien pipis nggak bisa keluar, nggak keluar pipis ya, tidak ada demam. Biasanya itu, apalagi pasiennya lansia, biasanya itu hiperplasia prostat. Tapi kalau pasien nggak bisa pipis, kemudian disertai demam, apalagi ketika dipalpasi ada nyeri tekan di daerah suprapubiknya atau simplicis pubik atau bladdernya, kemungkinan itu yang pertama kita ISK, kita curiga ISK dulu. Tapi kalau ditekan atau dipalpasi ada benjolan batu yang kita rasakan, itu kan lembut itu Bu ya kalau dipalpasi. Nah, kita curiganya ke sana. Tata laksananya gimana? Ingat, kita sebagai perawat kita nggak boleh mengeluarkan batu, tapi kita dituntut untuk manifestasi apa sih yang muncul pada pasien. Kalau memang yang muncul adalah panas atau demam, demamnya kita tata laksanakan. Nah, yang menjadi real pada kondisi di lapangan biasanya pasiennya sudah panas, dia agak bisa mengeluarkan urin dan sakit. Tindakannya ada dua, Bapak Ibu, ini juga real. Ada tindakan kompres air dingin dan kompres air hangat. Ini sama-sama dilakukan baik, hanya saja saya merekomendasikan yang hangat. Karena pada kondisi kompres air hangat, semua pembuluh darah dan kondisi anatomi di sistem urologi pasien tersebut dia akan mengalami vasodilatasi. Kalaupun keluar, nyerinya pun akan sedikit. Tapi kalau kita mengompres dengan air dingin, itu proses pressure yang secara fisiologis kalau kita dikasih atau sentuhan rasa dingin, itu kan akan mengkerut semua Bapak Ibu. Memang akan terjadi pengeluaran urin, tapi pasiennya akan lebih mengalami rasa nyeri yang ditimbulkan dari kompres air dinginnya. Karena kondisi fisika urinarianya itu mengkerut efek dari dinginnya tersebut. Jadi itu kurang rekomendasikan. Nah, namun kalau memang diberikan kompres sudah tetap tidak bisa dikeluar, biasanya itu kan ada dokternya, biasanya dikasih diuretik. Tapi kalau diuretik tetap nggak bisa, ya mau nggak mau kita rujuk, kita foto, kita ronsen, ya ada apa sih sebenarnya? Apakah memang ada batuk? Apakah memang ada hiperplasia prostatnya? Tapi biasanya ada beberapa dokter di instansi pertama itu merekomendasikan untuk dilakukan tindakan kateter kalau memang tindakan mandirinya sudah tidak mampu atau
dioptimalkan kembali. Itu bisa sangat direkomendasikan. Seperti itu Bapak Ibu. Ada jawaban yang belum dijawab? Bu Kurniati sudah terjawab ya? Oh ya, onani. Onani, apakah ada hubungannya dengan BPH? Kalau hubungan langsung nggak ada. Saya cari nggak ada belas ya. Tapi saya menemukan ada laporan bahwasannya pasien yang dulunya sering mengalami onani itu potensi terkena prostatnya tinggi. Jadi ada beberapa 50 temuan pasien ditemukan karena dulunya sering melakukan onani, tapi itu subjektif ya. Hasil risetnya subjektif dalam artian berdasarkan dari penyampaian pasien, bukan dari bukti atau real yang diteliti secara onani sekarang langsung BPH, enggak gitu. Karena itu memang membutuhkan jangka waktu yang lama dampaknya. Hasil jurnalnya seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita logikakan, ini analisis saya saja, kan kalau ketika kita melakukan onani kan otomatis hormon testosteron itu semuanya diikutkan pada sperma. Dan salah satu penyebab terjadinya pembesaran atau hiperplasia pada prostat adalah kurangnya hormon testosteron dalam tubuh. Sehingga hormon estrogennya lebih dominan. Nah, yang kita khawatirkan kalau kita melakukan masturbasi terus atau onani terus, hormon testosteronnya akan berkurang dan lebih didominan oleh estrogen. Logika kami sih seperti itu. Cari amannya lagi ya, kita cari aman menikah gitu ya. Kalau sudah memiliki pasangan ya monggo silakan. Jangan gitu, onani Pak ya. Onani enak katanya pasien Pak. Astagfirullah. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada yang belum kami diskusikan. Pak Jazuli, bagaimana Pak Jazuli? Baik, cukup ya. Siap. Ini Bu Ica sudah ada kode dari beliau. Mohon izin Bapak Ibu, saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian dan sikap yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin live ya. Ya, Bapak. Terima kasih.